Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mari berdoa bersama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita kembali belajar mata pelajaran matematika di pertemuan kedua, yaitu masih materi yang sama, materi pecahan di kelas 4 SD semester ganjil. Nah, pada hari ini kalau kemarin kita belajar tentang mengenal dan menunjukkan bentuk pecahan, pada hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bentuk pecahan. Ibu harap semoga kalian bisa mengerti materi hari ini dan bisa sama-sama belajar dengan baik ya. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bentuk pecahan. Ibu yakin kalian sudah tahu dan pasti udah paham tentang apa yang dimaksud dengan pecahan seperti yang udah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang membandingkan bentuk pecahan. Jadi, cara membandingkan bentuk pecahan ini ada dua metode. Metode yang pertama itu dinamakan dengan metode 1, yaitu metode 1 ini digunakan apabila penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya aja. Anak-anak ibu pasti udah tahu kan yang namanya penyebut itu yang mana? Iya, benar. Penyebut itu yang ada di bawah, kalau pembilang itu yang ada di atas. Jadi kalau misalnya penyebutnya sama, misalnya contoh pecahannya itu 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 8/3. Nah, kan penyebutnya sama-sama 3. Nah, jadi cara membandingkannya, kita tinggal membandingkan pembilangnya, yaitu bilangan yang ada di bagian atasnya saja. Nah, contohnya ini bisa dilihat sama-sama di slide ibu. Itu ada pecahan 1/3, kemudian ada pecahan 2/3. Nah, karena 1/3 dibandingkan 2/3, karena penyebutnya sama, kita lihat aja pembilangnya ada angka 1, ada pembilang angka 2. Nah, 1 itu kan lebih kecil ya daripada 2, sehingga pecahan 1/3 lebih kecil daripada 2/3 karena pembilang 1 lebih kecil daripada pembilang 2. Nah, artinya bisa juga dikatakan bahwa pecahan 2/3 itu lebih besar daripada 1/3. Begitu cara membandingkan pecahan kalau misalnya penyebutnya sama. Kemudian untuk metode yang kedua, apabila penyebutnya berbeda, kita bisa membandingkan bentuk pecahannya dengan cara membandingkan pembilangnya, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Jadi penyebutnya itu disamakan dulu, karena kan penyebutnya itu berbeda. Baru kita bandingkan pembilangnya kalau udah penyebutnya itu sama. Nah, kita bisa menggunakan pakai cara KPK. Pasti sudah hafal semuanya bagaimana cara KPK itu. Nah, contohnya di sini tuh ada pecahan 1/4 yang ingin dibandingkan dengan pecahan 1/6. Itu kan penyebutnya berbeda ya. Ada penyebut 4 dan ada penyebutnya 6 gitu kan. Jadi bagaimana? Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Apa itu KPK? Iya benar, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari KPK dari 4 dan KPK dari 6. Berapa KPK-nya? Iya benar, KPK-nya itu 12. Jadi kalau 1/4 dibandingkan 1/6, kita bisa dapat KPK 4 dan 6 itu adalah 12. Jadi 4 itu harus kita kalikan berapa supaya dia bisa hasilnya 12? Iya, 4 dikali 3. 4 kali 3 itu kan 12 ya.
Kalau penyebutnya dikalikan 3, hasilnya 12, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 3, karena pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. 4 kali 3, 12, begitupun dengan pembilang, 1 harus dikalikan dengan 3, hasilnya 3. Jadi hasil dari 1/4 itu adalah 3/12. Kemudian untuk pecahan 1/6 bagaimana? Iya, benar. Untuk pecahan yang 1/6-nya itu, 6-nya harus kita kalikan dengan angka yang menghasilkan 12. 6 kali berapa? Iya, 6 kali 2. 6 kali 2 itu kan 12. Lalu pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Kalau 6-nya dikali 2, berarti 1 juga harus dikali 2. 1 kali 2, 2. 6 kali 2, 12. Jadi hasil dari 1/6 itu adalah 2/12. Nah, kita udah dapat pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 3/12 dan 2/12. Selanjutnya kita bandingkan 3 dan 2, mana yang lebih besar? Iya, yang lebih besar itu adalah 3. Jadi 1/4 dibandingkan dengan 1/6, hasilnya 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Oke, bagus ya. Pintar semuanya. Berarti ini sudah mengerti ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjut ke materi tentang mengurutkan beberapa bentuk pecahan. Jadi, kalau misalnya nanti ada soal yang terdiri dari pecahan-pecahan, kita diminta untuk mengurutkan pecahannya. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan menyamakan penyebut, kemudian mengurutkan pembilangnya. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya. Kemudian baru kita urutkan pembilangnya tergantung dari soalnya, diminta dari yang paling kecil atau dari yang paling besar. Nah, misalnya ini ada contoh, bisa dilihat di slide. Contohnya itu ada 3/4, pecahan 3/4, pecahan 1/6, juga pecahan 2/3. Itu kan pembilangnya itu kan penyebutnya masih berbeda ya anak-anak. Jadi kita samakan dulu ya penyebutnya. Nah, dengan cara KPK tadi gitu kan. Nah, KPK dari 4, 6, dan 3 itu adalah 12. Jadi semuanya harus kita kalikan penyebutnya itu yang bisa mendapatkan nanti hasilnya itu 12. Jadi 4 kali berapa yang hasilnya 12? 4 kali 3. Iya, 4 kali 3 12, berarti 3 harus dikalikan dengan 3, hasilnya 9. Kemudian 1/6, 6 kali 2 12, 1 dikali 2 2. Kemudian 2/3, iya 2/3, 3 dikali 4 12. Jadi untuk 2-nya dikali 4 sama dengan 8. Nah, kita udah dapat nih hasilnya 9/12, 2/12, 8/12. Selanjutnya kita urutkan pembilangnya mulai dari diminta di sini urutan dari yang terbesar. Nah, hasilnya itu yang paling besar itu adalah 3/4 dengan hasil 9/12. Kemudian yang kedua itu adalah 2/3 dengan hasil 8/12, dan yang terakhir itu adalah 1/6 dengan hasil 2/12. Maka urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu 3/4 lebih besar dari 2/3, lebih besar dari 1/6. Begitu cara mengurutkan bentuk-bentuk pecahan. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Udah ngerti semuanya? Iya, bagus kalau sudah mengerti. Kalau begitu, sekarang Ibu akan kasih soal untuk mengukur kemampuan sejauh mana anak-anak Ibu semuanya sudah mengerti tentang materi membandingkan dan mengurutkan bentuk pecahan. Silakan kerjakan soalnya ya. Terima kasih.